Ya, dengan adanya pengungkapan 1,6 ton sabu-sabu ini berarti dalam 3 pekan terakhir penyeludupan lebih dari 2 ton sabu berhasil diungkap tim gabungan di perairan Kepulauan Riau. Ya, keberhasilan mengungkap penyelundupan narkoba dalam skala ton hanya salah satu indikator bahwa Indonesia menjadi pasar internasional dan tempat uji coba narkoba dunia. Di sisi lain, eksekusi mati untuk gembong narkoba sudah lama tidak terdengar. Saat ini tidak sedikit kita mendengar berita penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba merupakan salah satu contoh dari penyalahgunaan zat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas penyalahgunaan zat beserta dampaknya dan bagaimana cara agar kita terhindar dari penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat adalah suatu perilaku merugikan di mana seseorang menggunakan obat-obatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, tahu nggak sih penyalahgunaan zat ini dapat berakibat fatal loh? Mulai dari ketergantungan, keracunan, bahkan kematian. Para pecandu zat terlarang ini biasanya mulai kecanduan diawali dari rasa ingin tahu yang tinggi dan mulai berani untuk mencoba-coba. Nah, adapun penyebab penyalahgunaan zat pada seseorang itu bisa dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor emosional seperti gangguan perilaku atau kepribadian, kemudian faktor lingkungan seperti masalah dengan keluarga, teman, pekerjaan, serta faktor genetik atau fisiologis. Lalu, seperti apa gejala penyalahgunaan zat? Nah, menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5, seseorang dapat dikatakan mengalami penyalahgunaan zat ketika mengidap setidaknya 2 dari 12 gejala berikut ini. Yang pertama, penggunaan zat dalam kuantitas yang lebih besar atau dalam waktu lebih dari yang diinginkan. Kedua, kegagalan atau kesulitan dalam menurunkan tingkat konsumsi zat. Ketiga, menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan, menggunakan, atau memulihkan efek zat. Keempat, craving atau munculnya keinginan kuat untuk menggunakan zat yang diinginkan. Yang kelima, kegagalan dalam memenuhi kewajiban. Kemudian yang keenam, penggunaan persisten meski hubungan dengan orang sekitar menjadi bermasalah. 7. Mengurangi aktivitas penting lainnya karena efek dari penggunaan stimulan. 8. Terus menggunakan zat meski tahu akan bahayanya terhadap fisik. 9. Tetap melanjutkan penggunaan meskipun mengalami masalah fisik dan psikologis yang diakibatkan atau diperburuk oleh penggunaan zat. 10. Adanya toleransi atau meningkatnya jumlah pemakaian untuk mendapatkan efek yang sama dengan sebelumnya. 11. Adanya gejala putus obat atau withdrawal yang diatasi dengan konsumsi zat yang semakin meningkat. Nah, kemudian menurut DSM-5, derajat keparahan pengguna diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, ada tingkat keparahan ringan yang mengalami 2-3 gejala, tingkat keparahan sedang dengan 4-5 gejala, dan tingkat keparahan berat dengan lebih dari 6 gejala yang dialami. Kemudian, dampak seperti apa yang akan ditimbulkan? Yang pertama, adanya kerusakan otak yang mengakibatkan gangguan mental yang serius dan permanen, seperti skizofrenia, depresi, gangguan kecemasan, gangguan perilaku, dan masih banyak lagi. Selain itu, dampak terhadap kesehatan fisik seperti gangguan tidur, konstipasi atau sembelit, gangguan pernapasan seperti tuberkulosis, bronkitis dan infeksi paru, penurunan berat badan secara drastis dan malnutrisi, konstriksi pupil yang menyebabkan gangguan persepsi penglihatan, kulit kering dan keriput, gangguan fungsi hati, serangan jantung, bahkan kematian. Adapun dampaknya dalam kehidupan sosial dapat meningkatkan resiko kecelakaan, kesulitan untuk fokus belajar atau bekerja, putus sekolah atau kehilangan pekerjaan, dan dijauhi oleh orang terdekat atau merasa dikucilkan. Lalu, bagaimana cara menghindari penyalahgunaan zat? Pertama, kelola stres dengan baik. Kedua, tingkatkan rasa percaya diri. Ketiga, selektif dalam memilih lingkungan pertemanan. Keempat, lakukan banyak kegiatan positif.
kelima, perbanyak quality time dengan keluarga dan orang terdekat. And last but not least, bagaimana cara mencegah penyalahgunaan zat versi kamu? Jangan lupa komen di bawah ya.